Selamat pagi Bapak Ibu wali murid Mandala 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saat ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan mengumpulkan tugas pada Google Classroom. Jadi nanti di Google Classroom gurunya akan memberikan tugas pada tanggal tertentu, dan jadwal pengumpulan terakhir juga ada biasanya. Jadi dimohon untuk diperhatikan lagi. Kemudian caranya adalah usahakan Bapak dan Ibu sudah terhubung dengan koneksi internet ya. Kemudian bisa menggunakan browser yang Anda punya. Kalau tidak ada Google Chrome, bisa menggunakan Explorer, pakai Google, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi bisa digunakan. Tapi pada umumnya sekarang selalu menggunakan Chrome. Nah, di sini di Google Chrome ini kita buka. Jika Anda sudah login, biasanya nanti di ujung sebelah sini nanti ada fotonya, kemudian nanti langsung klik di titik 9 ini, kemudian masuk di paling bawah ada Google Classroom. Karena ini saya belum login, mari kita login sama-sama. Nah, kita login dulu, masukkan email dan passwordnya. Nah, seperti ini, kemudian dimasukkan passwordnya juga. Jika sudah, nah Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Nah, ke tanda titik 9 seperti ini. Nah, titik 9 di sini, lalu masuk ke bawah. Langsung ke bawah. Oke, maaf. Kita lanjut tadi ke bawah. Terus kemudian sampai menemukan Google Classroom ini. Tulisannya Classroom, tidak ada Google ya. Jadi jangan cari Google Classroom, jadi cari langsung Classroom. Diklik. Kemudian di sini guru akan mengirimkan kode kepada Bapak dan Ibu. Jadi dilihat lagi kodenya, kita masukkan ke dalam sini tanda plus, lalu join class, masukkan kodenya. Ini hanya contoh, jadi jangan dimasukkan kode yang ini. Dimasukkan kode sesuai dengan kode yang dikirimkan oleh gurunya. Nah, lalu klik join. Kalau sudah klik join. Nah, jika sudah, dilihat di sini ada tugas dari guru. Nah, ini post a new assignment. Kemudian di sini ada tugas membuat balon udara dan menganyam dan kolase gambar lampu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Dilihat di sini, guru sudah memberikan cara penggunaan Google Classroom-nya. Ikuti langkah pembuatan art and craft dan motorik sesuai dengan yang di YouTube. Ini YouTube-nya, sudah ada YouTube video 4 menit. Kita klik kalau ingin tahu cara penggunaannya. Diklik, dimainkan. Ini juga ini sama seperti penggunaan YouTube pada umumnya. Kemudian cara pengumpulannya sama seperti ini, bisa dipilih salah satu. Ini hanya contohnya aja. Kemudian kalau misalnya ingin mengumpulkan bagaimana Nah, ini coba saya unsubmit dulu ya. Jadi di sini nanti di sebelah kanan ini nanti ada pilihan add or create. Nah, ini saya hapus dulu sebagai contohnya nanti. Nah, nanti ini yang bentuk awalnya nanti akan seperti ini. Jadi masukkan add or create. Jika ada di Google Drive, masukkan dari Google Drive. Nah, nanti tinggal dipilih yang mana tugasnya ya. Kemudian kalau misalnya tidak punya di Google Drive, bisa pilih dari filenya yang mana, dari from your device, lalu dipilih di mana tempatnya. Kalau seandainya sudah punya docs, slide, sheets, drawing yang ini terbuat dari punyanya Google, bisa menggunakan ini semua. Tapi saya lebih menyarankan ke Google Drive dan file. Jadi guru lebih mudah untuk mendownloadnya juga. Ini saya menggunakan file ya. Kemudian saya dari from your device, kemudian saya masukkan gambarnya. Nah, seperti ini, kemudian open, lalu di-upload. Nah, ketika sudah di-upload, lalu dimasukkan ke turn in. Nah,
turn in, dikumpulkan. Kalau oh iya mem, ternyata saya salah memasukkan fotonya, bisa diklik unsubmit. Nah seperti ini, nanti unsubmit sama seperti saya tadi yang pertama. Kemudian mem, caranya memberi nama gimana, kan di sini nggak bisa kasih nama. Caranya memberi nama dari private comment. Ini contohnya ya, ini saya hapus dulu sebagai contoh. Nah nanti tinggal dimasukkan namanya siapa di private comment, jangan di kelas komen ya. Kalau di kelas komen nanti masuknya nggak hanya di saya, tapi pasti masuknya kan ke teman-teman siswa yang lain. Jadi lebih baik dimasukkan ke private comment supaya hanya masuk ke email gurunya. Dimasukkan namanya seperti tadi contohnya Handoko. Kalau sambil mau menanyakan bisa di private comment juga. Mem, kapan tugasnya? Misalnya gini, kapan tugasnya? Nah sama bisa juga ya gini. Nah tapi kalau kenapa mem kok harus diberikan nama siswanya di Gmailnya? Karena Gmailnya sama seperti ini. Misal nama anak adalah Handoko, sedangkan nama Gmailnya adalah Bella Sofi. Bagaimana guru bisa mengetahui kalau hanya melihat dari foto? Apalagi kalau kita mempunyai beberapa siswa baru, supaya tidak tertukar dengan foto-foto teman lainnya. Jadi kita mengharapkan orang tua jangan lupa untuk memberikan private comment supaya foto anaknya tidak tertukar dengan teman-temannya, seperti itu. Nah kalau misalnya mem, saya mau lihat tugas-tugas yang lain mem, gimana ya mem? Kita kembali ke kelas, masuk ke kelasnya tadi. Nah di sini nanti akan banyak tugasnya nanti di sini contohnya. Nah di sini akan terlihat tugas yang terbaru, apa saja tugas terbarunya nanti akan ada di sini, sama seperti itu. Kemudian kalau seandainya mau menambah juga bisa, jangan ditarik dulu yang dikumpulkan, ditarik dulu lalu tambahkan lagi. Jadi di sini bisa memberikan beberapa foto sekaligus ya, sama sekaligus bisa. Jadi sama seperti tadi langkah-langkahnya, jadi tidak membingungkan juga kalau saya bilang. Contohnya seperti ini, dimasukkan juga, diupload. Misal ini hanya contoh saja. Nanti ada lagi di sini, mem saya mau ngasihkan 4 foto sekaligus bisa. Jadi bisa menggunakan sebanyak-banyaknya di sini. Seperti itu. Kalau sudah fix, tinggal di turn in sama seperti tadi. Turn in. Nah, sudah selesai. Seperti itu. Mungkinan kalau dari penjelasan saya ini masih terlalu cepat atau memang masih belum jelas, bisa tanyakan ke gurunya langsung atau bisa tanya ke saya dari Memniken, bisa langsung tanyakan ke saya juga, langsung juga boleh. Seperti itu. Terima kasih telah menonton tutorial menggunakan Google Classroom dan pengumpulan tugas dari Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid TK Mandala 2. Saat ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan mengumpulkan tugas dari Android atau iOS yang Anda punya. Nah, pertama-tama Anda harus memiliki aplikasi Google Classroom. Bentuknya seperti ini ya, yang ini. Nah, dengan logo warna hijau ya, gambarnya papan tulis. Kalau misalnya memang saya belum punya, silahkan di download terlebih dahulu. Kalau dari Android Anda memang harus download. Nah di sini bisa dicari nanti di sini, kemudian Google Classroom sini. Nah kemudian bisa di download nanti di sini ya, nanti bisa download, kemudian download. Kemudian kalau sudah, pasti akan langsung masuk ke Classroom yang Anda punya. Kemudian ketika diklik, nah Google Classroom ini akan langsung otomatis login di Gmail yang Anda miliki di Android Anda. Jadi tidak perlu menggunakan menggunakan Gmail lagi, nggak perlu membuat lagi, nggak perlu login lagi, karena kalau dari Android sudah login langsung otomatis masuk di Google Classroom. Saya yakin dari Android dan iOS yang Anda punya, pasti Anda semua sudah login ke Gmail masing-masing. Kemudian caranya adalah Anda masukkan ke kelas yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, guru pasti akan mengirimkan sebuah kode. Nah, gimana cara masukkan kodenya? Di sini ada tanda plus di kanan atas, diklik. Kemudian kalau sudah, langsung ikut join class. Nah, ada join class.
kemudian masukkan kode kelas yang dikirimkan oleh guru. Di sini akan saya memberikan hanya contoh, jangan dimasukkan seperti ini. Pastikan Anda memasukkan kode kelas yang sudah dikirimkan oleh guru. Kemudian kalau sudah, klik join. Nah, di sini setelah kita masuk ada tugas. Nah, nanti tidak hanya satu tugas ini ya, pasti ada banyak tugas. Nanti bisa dilihat kapan guru mengupload ya, tanggal 19 Juni misalnya. Itu pasti akan terupload, setiap tanggal akan dilihat, jadi Anda bisa melihat mana yang barusan diupload. Biasanya yang barusan diupload ada di atas sendiri. Kemudian diklik. Setelah diklik, jika Anda ingin menanyakan secara global supaya teman-teman semua bisa tahu, Anda bisa tanyakan, "Mem, kapan terakhir dikumpulkan?" Misalnya seperti itu. Ini ada add class comment. Nah, kalau misalnya tidak perlu menanya, tidak perlu, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada beberapa langkah di cara menggunakannya. Jadi di sini ada guru sudah menuliskan, ikuti langkah pembuatan art and craft dan motorik sesuai dengan yang di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian di sini guru memberikan contoh tutorial. Tutorialnya bisa dilihat dari YouTube. Jika diklik akan langsung masuk ke YouTube Anda. Nah, di sini karena ini hanya contoh ya. Kemudian kita lanjut langsung ke Google Classroom tadi. Sudah tahu cara penggunaannya. Lalu dikumpulkan, Mem. Gimana sih, Mem, formatnya kalau mengumpulkan dalam bentuk foto? Di sini guru sudah memberikan sebuah contoh. Nah, seperti ini. Ini ada contohnya. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain. Mungkin ada satu option atau dua option yang akan guru kirimkan. Kemudian, Mem, cara mengumpulkannya bagaimana? Di sini Anda bisa tarik ke atas seperti ini. Nah, kalau sudah add attachment, karena ini Android, Anda bisa langsung take foto atau record video, mengirimkan sebuah dalam bentuk video itu bisa juga. Atau kalau Anda punya fotonya sudah difoto duluan, bisa menggunakan Drive. Kalau sudah diupload di Google Drive, kalau tidak ada langsung klik file aja, pasti masuk ke file masing-masing. Nah, di sini nanti ada contoh foto anak di sini ya. Bisa diupload. Kalau dari laptop harus mengklik upload dulu, tapi karena ini Android langsung terupload. Kalau misalnya menggunakan foto gimana ya? Masukkan saja fotonya langsung. Ini ada beberapa aplikasi foto yang Anda punya. Klik kamera bawaan HP saja biar lebih mudah. Nah, ini saya menggunakan kamera HP langsung. Lalu kita foto. Setelah difoto, klik tanda centang yang Anda punya. Ini ada tanda centang, kemudian langsung terhubung. Jadi kalau mama dan papa ingin mengumpulkan foto atau video lebih dari satu, pasti bisa ya, tinggal tambah add attachment, terus tambahkan tugas seperti itu ya. Kemudian ini kalau ada yang hand in, ada turn in, ini tergantung dari seberapa banyak Anda mengumpulkan tugas yang sama, misalnya seperti itu. Jadi ini ada hand in, lalu ini kan saya ada tulis submit karena saya sudah mengirimkan berulang kali sebagai contoh. Jadi di sini ada submit. Kalau nah, sudah diklik submit, kemudian masukkan nama siswa di komennya. Dimasukkan nama siswanya, misalnya Handoko. Nah, kemudian dikirim. Jadi nanti akan langsung masuk ke email guru, nama siswa dan foto siswanya. Kemudian, Mem, saya ada punya anak lebih dari satu misalnya, dan semuanya harus menggunakan Google Classroom. Gimana cara menambahkannya? Klik kembali di sini, ada tiga garis di sini. Klik, kemudian klik classes. Setelah klik classes, nah di sini sama seperti tadi ya cara menggunakannya. Klik tanda plus, kemudian join class, masukkan kode kelas yang dikirimkan oleh guru, klik join lagi. Nah, seperti itu, sesimpel itu. Jadi sama penggunaannya di YouTube, di laptop dan di HP. Hanya perbedaannya kalau di HP bisa mengambil foto
on the spot seperti itu. Mungkin jika Bapak dan Ibu masih memiliki beberapa pertanyaan yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing atau ditanyakan ke saya, Mem Niken. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu sudah melihat tutorial cara menggunakan Google Classroom.